Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 23 Juli 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Karo menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan areal pemakaman umum di Desa Salit, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Tersangka ditahan penyidik Kejari Karo dan dititipkan di Rutan Kelas 2B Kabanjahe selama 20 hari ke depan guna proses pemeriksaan lanjutan. Kejaksaan Negeri Karo menetapkan tersangka dan menahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Radius Tarigan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan dan penahanan tersangka dilakukan usai penyidik Kejari Karo melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Tersangka pada saat itu merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Kabupaten Karo. Pada kegiatan pengelolaan areal pemakaman umum di Desa Salit, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, tahun 2019 dengan anggaran 3 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kerugian negara mencapai 500 juta rupiah. Ditetapkan sebagai tersangka, Radius Tarigan ditahan dan dititipkan di rumah tahanan kelas 2B Kabanjahe selama 20 hari ke depan guna pemeriksaan lebih lanjut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya. Pada Kejaksaan Negeri Karo telah menetapkan satu orang tersangka terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi areal permakaman umum di Desa Salit, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tahun anggaran 2019 dengan nilai anggaran sebesar 3.030.322.000. Dan telah ditetapkan tadi tersangka adalah PPK dengan inisial RT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satuan Reskrim Polres Langkat mengungkap sejumlah tindak kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polres Langkat yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Selain itu, polisi juga mengamankan para tersangka dan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor hasil curian, senapan angin, proyektil, dan barang bukti lainnya. Polres Langkat berhasil mengungkap beberapa kasus kriminal sejak 2 pekan terakhir. Hal tersebut disampaikan Wakapolres Langkat Kompol Hendri Nupia Barus, didampingi Kasat Reskrim Ibtu Luis Beltran dan Kasih Humas AKP Joko Supeno saat menggelar konferensi pers kemarin sore. Sejumlah pelaku kriminal atas tindak kejahatan curanmor, diantaranya NAS dan ES, warga Kecamatan Salapian dan Kecamatan Marike, Kabupaten Langka. Dengan barang bukti 1 unit sepeda motor Honda CBR dan Honda Revo, dan menangkap ML warga Kelurahan Kuala Bingei dengan barang bukti 1 BPKP sepeda motor Yamaha RX King. Selain itu mengamankan 3 pelaku tindak pidana curanmor. Satreskrim juga mengamankan WH alias YUD warga Kecamatan Batang Serangan atas tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan. Dengan mengamankan barang bukti berupa 1 buah botol yang berisikan 5 serpihan diduga proyektil dan 1 pucuk senapan angin. Wakapolres Langkat Kompol Hendri Nupia mengatakan pengungkapan tindak kejahatan yang berhasil diungkap Satreskrim Polres Langkat ini merupakan hasil penangkapan sejak 2 minggu terakhir. Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap berbagai aksi kriminalitas yang dapat saja terjadi. Kinerja Polres Langkat dalam menciptakan ataupun mencegah gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah hukum kita, memberikan himbauan-himbauan tentunya dalam berantisipasi, ya, menjaga dirinya, menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Apalagi yang curanmor ini kebanyakan kejadiannya di jalan. 2 unit bangunan rumah semi permanen di pemukiman Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo hangus terbakar. 1 unit rumah yang terbakar tidak berpenghuni. Petugas kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengetahui penyebab kebakaran.
Dari video amatir warga, terlihat api menghanguskan 2 unit rumah yang berada di Jalan Sudirman, Kabanjahe, Kabupaten Karo pada Jumat siang. Dari video tersebut, api sudah menjalar sampai bagian atap rumah dan membakar benda yang berada di dalam rumah. 2 unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas pemadam berusaha memanjat bagian depan rumah untuk pemadaman. Kepala Lingkungan Christian Ginting mengatakan tidak diketahui penyebab dan asal api yang cepat menghanguskan isi rumah dan salah satu rumah yang terbakar dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya. Awalnya saya tidak tahu, cuman saya melihat tadi dari depan warung kita udah asap besar. Gitu saya melihat asap, saya dengar suara pemadam, langsung saya kejar ke sini. Langsung bantu pemadam juga. Berapa tadi kejadian itu, Pak? Kira-kira jam 12-an lah. Berapa rumah yang terbakar nih? 2. Dalam kebakaran ini ada korban jiwa tidak? Sepertinya tidak. Petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan olah TKP dan pemasangan garis polisi. Tidak ada korban jiwa pada kebakaran tersebut dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Nelayan dan pedagang ikan di Kota Sibolga menggelar aksi unjuk rasa damai di Tangkahan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Sibolga. Dengan membentangkan spanduk massa terus mendesak dan mendukung Pemkot Sibolga untuk segera membangun pasar ikan modern di lahan milik Pemkot Sibolga yang saat ini masih dikuasai pihak swasta. Menurut koordinator aksi, dengan dibangunnya pasar ikan modern, maka para pedagang ikan tidak lagi berjualan di badan jalan yang sampai saat ini masih terus dilakukan para pedagang. Selain itu, massa menilai pasar Mina Nauli yang berada di Jalan Balam Sibolga dianggap pedagang ikan sudah tidak cukup menampung jumlah pedagang ikan, sehingga sebagian pedagang ikan terpaksa berjualan di luar dengan memakai badan jalan. Akibatnya arus lalu lintas masyarakat terganggu karena keberadaan pedagang yang berjualan di badan jalan. Dengan adanya pasar ikan modern tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Terkait permasalahan Pemkot Sibolga dengan pihak swasta yang mengklaim lahan pembangunan pasar ikan modern miliknya, para pengunjuk rasa tidak terima dengan keberadaan pihak-pihak yang menghambat pembangunan pasar ikan modern. Pasar ikan sebelumnya itu sangat tidak layak untuk tempat berjualan karena sudah memakai badan jalan dan mengakibatkan adanya rusak badan jalan daripada air-air ikan tersebut. Maka dalam hal ini kami sangat berharap kepada Pemko untuk segera melakukan pembangunan. Ini harapan kami juga dengan adanya rencana dengan realisasi dan ini kami akan dapat tertata dengan rapi. Usai menyampaikan orasinya, para nelayan dan pedagang ikan membubarkan diri dengan pengawalan petugas keamanan. Sementara itu pemirsa, petugas Basarnas gabungan melakukan pencarian terhadap 1 orang warga hilang atau kondisi membahayakan manusia di Desa Bitaya, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Tim rescue yang menuju tempat kejadian sempat terkendala karena akses jalan yang tidak memadai. Kondisi membahayakan manusia dengan 1 orang warga atas nama Abiyudi Daily, pria 50 tahun dilaporkan hilang oleh keluarganya melalui pemerintah desa pada Jumat siang kemarin. Pihak Basarnas Nias menginformasikan kronologi kejadian pria yang pergi ke kebun tidak pulang ke rumah pada pukul 12 siang seperti biasanya. Kemudian sang istri yang menyusulnya tidak mendapati suami, melainkan hanya mendapat sendal jepit milik suami dan sebuah tunas kelapa di tepi sungai Noyo yang deras arusnya. Karena kecurigaan istri membuat informasi kondisi membahayakan manusia itu semakin meluas hingga sanak saudara. Aparat pemerintah, TNI dan kepolisian beserta tim SAR Nias sejak Jumat kemarin menerjunkan 6 orang personil dengan peralatan lengkap. Namun jalur darat dari Gunung Sitoli menuju perkampungan Ombolata, Luaha, Gau, Desa Bitaya tidak dapat dilalui kendaraan yang mengangkut peralatan rescue SAR. Namun di hari kedua pencarian sejak Sabtu pagi, tim SAR telah memilih jalur laut dari Kecamatan Afulu, Nias Utara untuk memulai operasinya. Kemudian bergerak ke arah hilir muara Sungai Noyo menuju lokasi kejadian tidak jauh ke arah hulu sungai tersebut. Selain menelusuri sepanjang Sungai Noyo, tim gabungan dari TNI Polri dan warga juga melakukan pencarian di kawasan perkebunan daerah itu. Sedang melakukan pencarian hari kedua atas hilangnya 1 orang warga desa Bitaya, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara.
Saat ini tim sedang melakukan pencarian menggunakan LCR bersama dengan tim SAR gabungan, keluarga, dan masyarakat. Begitu juga aparat desa. Hingga saat ini korban masih belum ditemukan. Keberadaan korban kondisi membahayakan manusia dengan terseret arus sungai atau hilang di kebun ini pencarian yang terus dimaksimalkan. Basarnas juga telah berkoordinasi ke semua pihak agar berhasil menemukan korban. 3 unit mobil mengalami kecelakaan lalu lintas akibat jalan licin di Jalinsum, Desa Janggadolo, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Hal ini terjadi jika curah hujan tinggi disebabkan jalan lintas Sumatera ini banyak tikungan dan jika pengendara tidak hati-hati kerap terjadi kecelakaan lalu lintas. Beginilah kondisi di sepanjang Jalinsum, Desa Janggadolo, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Personil Polsek Lumbanjulu sedang berusaha untuk mengevakuasi korban dan mobil yang mengalami kecelakaan tersebut. Salah seorang personil Satlantas Polsek Lumbanjulu, Aibtu Piadi Natal Siregar, menjelaskan unit-unit mobil mengalami kecelakaan dengan kejadian yang terpisah. 2 unit mobil Avanza dan Innova dari arah Toba merupakan satu rombongan untuk bepergian ke pesta. Namun karena jalan licin dan pengemudi kurang berhati-hati, menabrak mobil rombongan yang di depan. Dan 1 unit mobil Avanza Silver mengalami kecelakaan tunggal akibat jalan licin saat hujan turun. Personil Satlantas Polsek Lumbanjulu Aibtu Piadi Siregar mengatakan, di daerah tikungan manis di Jalinsum, Desa Janggadolo, Kecamatan Lumbanjulu ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas jika hujan turun yang menyebabkan jalan licin. Di samping itu, sepanjang jalan banyak melewati tikungan sehingga para pengemudi harus lebih hati-hati. Satu rombongan, kebetulan jalan licin, yang depan terpeleset ditabrak sama yang belakang. Kalau yang itu tunggal, Pak. Tunggal ya, Pak? Iya. Karena licin, terpeleset, terprosok ke paret. Tapi semua tidak ada korban, Pak. Hanya kerugian material, kerusakan mobil. Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Hari Anak Nasional tepat pada hari ini diperingati sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan anak sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, anak membutuhkan kasih sayang dan pola asuh yang baik sehingga anak dapat tumbuh secara sehat dan cerdas. Tepat hari ini merupakan Hari Anak Nasional yang terbentuk sejak 1986 hingga sekarang. Anak merupakan permata hati orang tua dan generasi penerus bangsa. Sesuai fitrah manusia, para orang tua menjadikan anak sebagai tumpuan harapan dan generasi penerus. Dengan demikian, maka orang tua berperan penting terhadap tumbuh kembang anak. Orang tua harus memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak dan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta menghargai pendapat anak yang juga memiliki hak yang sama, diantaranya pemenuhan hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dengan tema Hari Anak Nasional tahun 2022 ini, yakni Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dengan peringatan Hari Anak ini sebagai momentum penting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjamin hak-hak anak tanpa dibedakan atau diskriminasi. Anak-anak membutuhkan perhatian dari para orang tua, seperti halnya Tandika Sianturi yang cukup dikenal di Tapanuli Utara sebagai YouTubers. Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, Tandika Sianturi mengajak dan menyemangati semua anak-anak yatim di Indonesia untuk tetap semangat untuk meraih cita-cita, sebab anak-anak Indonesia merupakan harapan dan investasi bangsa Indonesia di masa depan. Selamat Hari Anak Nasional buat seluruh anak-anak di Indonesia. Semoga sehat-sehat, semakin pintar, dan menjadi kebanggaan di keluarga. Jangan hanya di keluarga, tetapi di bangsa dan juga di negara. Jangan hanya itu, tetapi kita harus baik kepada Tuhan, berjumar Tuhan, dan juga kepada orang tua. Seperti Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Terima kasih.
Pemirsa, sejumlah anak-anak tingkat sekolah dasar hingga tingkat SMA mengikuti workshop videografi hari ini di Kota Medan. Workshop ini diinisiasi oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional hari ini. Beginilah workshop videografi oleh Yayasan PKPA dalam rangka menyemarakkan Hari Anak Nasional tahun 2022. Dari 3 kegiatan, 1 diantaranya hari ini dilaksanakan sekaligus untuk diperlombakan, yaitu workshop videografi. Workshop ini terbuka untuk umum dan sebagian ada siswa sekolah diundang yang jumlahnya puluhan orang. Workshop yang juga sebagai rangkaian gebiar Hari Anak Nasional 2022 ini terlebih dahulu mendapat berbagai materi berupa pemutaran video singkat, diantaranya tentang video mencegah kekerasan terhadap anak maupun video lainnya. Usai memperoleh materi tentang pembuatan video singkat, lalu para peserta workshop videografi dibentuk dalam beberapa kelompok untuk bagaimana cara membuat video dengan tema cegah kekerasan terhadap anak. Menurut Koordinator DMC Program Efek Ayu Lestari, melalui workshop videografi ini, anak-anak diharapkan akan mampu berekspresi terutama dalam membuat video singkat tentang mencegah kekerasan terhadap anak. Selain itu, dengan workshop ini, anak-anak semakin kreatif dan mampu mengekspresikan buah pikirannya untuk menyampaikan pesan melalui video terutama dalam mencegah berbagai permasalahan yang kerap dialami para anak-anak. Hasil workshop videografi ini sepenuhnya diserahkan kepada anak-anak, diantaranya diperbolehkan ikut berkompetisi dalam perlombaan video, juga boleh di sekolah masing-masing, sehingga anak-anak diberi kebebasan dalam menentukan hasil karyanya di mana akan ditampilkan. Jadi dalam beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PKPA, salah satunya itu ada lomba, ada 3 jenis lomba, ada lomba video, ada lomba ilustrasi, dan juga ada lomba menulis. Nah, di kegiatan lomba video kita ingin agar anak-anak juga bisa teredukasi bagaimana caranya membuat video dengan tema cegah kekerasan terhadap anak, seperti itu Pak. Jadi ini seperti induksi awal bagi anak-anak yang tertarik untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, lomba itu sendiri kita lakukan untuk memberi ruang edukatif kepada anak-anak untuk berekspresi dan berpartisipasi. Nah, untuk hal itu sendiri itu dipulangkan kembali kepada anak-anak. Jadi hasil karya hari ini bisa jadi mereka ikut sertakan dalam lomba, tapi jika tidak, jika mereka ingin membuat video baru di sekolah masing-masing dan lalu diperlombakan, itu juga boleh. Rangkaian kegiatan anak-anak dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2022 oleh PKPA juga akan dilakukan melalui lomba ilustrasi dan lomba menulis. Sementara puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 oleh PKPA akan dilaksanakan pada 26 Juli 2022 di Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi membawa investor ke Kabupaten Dairi pada kunjungan kerjanya ke zona daratan tinggi Sumatera Utara. Kehadiran investor ini diharapkan dapat membangun pabrik minyak serai wangi dan perkebunan serai di Kabupaten Dairi. Kabupaten Dairi yang terkenal dengan pembudidayaan tanaman serai membuat Gubernur Sumut Edi Rahmayadi membawa sejumlah investor untuk melihat potensi yang ada di Kabupaten Dairi. Minyak serai wangi banyak diminati masyarakat sebagai obat bekas gigitan atau pengusir serangga, aromaterapi, dan obat kulit. Dengan senyawa utama citronellal, citronellol, dan geraniol, komoditas yang dikenal dengan citronella oil ini juga banyak diminati oleh wisatawan luar negeri. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan dengan adanya perkebunan serai wangi dan pabrik citronella oil yang ada di Dairi diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Gubsu juga berharap pabrik dan kebun tersebut nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Dairi. Sementara itu Bupati Dairi Edi Keleng Ate Brutu mengatakan pihaknya akan menyiapkan 6.000 hektar lahan untuk pengembangan pertanian. Ia juga berharap Pemprov Sumut dan Pemkab Dairi terus menjalin kolaborasi untuk meningkatkan pertanian di daerah ini. Dairi merupakan salah satu kabupaten yang daerahnya mendapat dana besar dalam pembangunan jalan dan jembatan multi-years Pemprov Sumut, yakni sebesar 61 miliar rupiah untuk perbaikan, pemeliharaan, dan pembangunan drainase. Untuk membantu masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumut Nawal Lubis melakukan kunjungan ke kampung PKK yang terletak di Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang. Pada kunjungan tersebut, Ketua TP PKK Sumatera Utara juga memberikan sosialisasi dan motivasi mengenai pentingnya menjalankan program pokok PKK
dalam kehidupan masyarakat. Kampung PKK yang berlokasi di Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang yang dikunjungi Ketua TP PKK Sumut Nawalubis disambut warga setempat. Pada kesempatan tersebut, Nawalubis memberikan pemahaman tentang pentingnya menjalankan 10 program pokok PKK, yakni gotong royong, pangan, tata laksana rumah tangga, pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Ketua TP PKK Sumut Nawalubis mengatakan, para kader PKK di tingkat desa sangat diperlukan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya menjalankan program PKK dalam kehidupan bermasyarakat, seperti perencanaan sehat melalui posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat disampaikan kepada publik secara alamiah. Ketua TP PKK Sumut Nawalubis juga memotivasi PKK Kabupaten Dairi agar dapat meraih prestasi pada ajang perlombaan di berbagai tingkat, baik provinsi maupun nasional. Ia juga mengingatkan agar anggota PKK Dairi terus giat dalam upaya menekan angka stunting, dikarenakan angka stunting di Sumatera Utara cukup tinggi. Untuk membangkitkan semangat para mahasiswa memiliki jiwa wirausaha, Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Sumatera Utara, Hajah Yulidar Bugis, tampil sebagai pemateri seminar entrepreneurship yang bertajuk Story to be an Entrepreneur. Seminar tersebut dihadiri 300 lebih peserta bertempat di Aula STMIK Trigunadarma Medan siang tadi. Dalam paparannya, Ketua IPMI Sumut Hajah Yulidar Bugis menyemangati seluruh peserta seminar tidak takut dalam memulai bisnis. Selama ini mahasiswa takut memulai bisnis karena modal yang kecil, karena sesungguhnya yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memulai. Untuk menjadi wirausaha diperlukan pola pikir yang mampu melihat semua peluang yang ada lewat membaca, melihat, dan mendengar. Wirausaha harus memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Proses menjadi wirausaha tidaklah mudah asalkan disiplin, karena di dalam disiplin selalu ada kerja keras, kemauan yang kuat, dan tekad yang penuh kemandirian dan keberanian. Untuk mencapai kesuksesan dan dapat bersaing di era industri 4.0, memerlukan jiwa kreatif dan inovatif, sehingga saat menjalani usaha memiliki mental yang tangguh dan semangat untuk konsisten dan dapat bertahan menghadapi tantangan dalam berwirausaha. Dalam kesempatan tersebut, Yulidar Bugis memperkenalkan kehadiran IPMI Sumut merupakan sebuah organisasi yang menampung para pengusaha muda bersama-sama saling bahu-membahu demi mensukseskan usahanya. Hajah Yulidar Bugis juga turut memberikan beasiswa bagi seorang peserta seminar yang sehari-hari berjualan kopi keliling. Hari ini adalah khusus untuk pembekalan bagi anak-anak muda yang ingin maju, yang ingin menjadi entrepreneur sejati, untuk bisa nanti selesai kuliah bisa langsung terjun ke masyarakat. Ya, kalau dari IPMI sendiri kami berharap dengan adanya seminar hari ini akan muncullah entrepreneur muda yang untuk bisa penerus bagi nusa dan bangsa, khususnya untuk kemajuan UMKM kita. Karena anak-anak muda sekarang bukan hanya kuliah, tapi juga udah banyak kuliah sekalian bekerja. Jadi disitulah kita membawa anak-anak ini bagaimana supaya sukses, bagaimana lebih terarah untuk usahanya, sehingga ibu-ibu IPM ini bisa menjadi corong ataupun contoh untuk anak-anak bisa maju ke depan. Kegiatan seminar ini merupakan kerjasama STMIK Trigunadarma dengan IPMI Sumatera Utara. Lebih dari 300 mahasiswa STMIK Trigunadarma mengikuti kegiatan tersebut. Mereka sangat antusias mendengarkan pembahasan materi dan kisah inspiratif dari Ketua IPMI Sumut Hajah Yulidar Bugis. Melalui kegiatan seminar entrepreneurship ini dapat menghasilkan para pengusaha hebat di masa mendatang, bukan hanya mimpi tetapi motivasi aplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari di masa mendatang. Berterima kasih sekali kepada Ibu Yuli yang sudah hadir mengisi acara sebagai narasumber dalam seminar kewirausahaan ini. Harapannya ya IPMI ini sebagai jalur untuk mahasiswa-mahasiswi kita supaya sukses di dalam berkarir, berentrepreneur, dan bukan hanya memberikan motivasi tetapi juga IPMI ini alhamdulillah bisa mensupport dan juga memberikan jalur untuk sampai ke izin, mungkin secara legal bagaimana membentuk suatu
bisnis itu. Ya, saya sangat senang sekali dan berterima kasih kepada IPMI khususnya Ibu Yuli yang telah hadir. Pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Komunitas Hipnosis Indonesia (PKHI) Sumatera Utara menyelenggarakan seminar nasional yang bertema Ubah Hidupmu dengan Hipnosis. Seminar nasional ini dilakukan dalam rangkaian pelantikan pengurus DPW Perkumpulan Komunitas Hipnosis Sumatera Utara periode 2022-2026 di Hotel Grand Antares Medan kemarin. PKHI merupakan organisasi profesi di bidang hipnotis dan hipnoterapi di Indonesia. Dalam menjalankan aktivitas organisasinya, PKHI telah mendapatkan dan memiliki SK Kemenkumham RI tercatat pada tanggal 25 November 2014 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Hadir sebagai pembicara, Insinyur Afifi Arka MM CHTCI selaku Ketua Umum DPP PKHI Indonesia menyampaikan catatan narasumber seminar yang mengangkat topik Ubah Hidupmu dengan Hipnosis sebagai jawaban atas semakin banyaknya masyarakat pengguna jasa hipnotis di Indonesia. Dikatakan bahwa menurut pakar psikologi, pikiran sadar manusia hanya berperan 5-12% saja. Sisanya 88-95% adalah pikiran bawah sadar. Jadi sukses manusia terletak pada pikiran bawah sadarnya. Sayangnya bahwa sadar ini sulit untuk dirubah karena sudah terinstal oleh program. Sangatlah bagus jika program yang terinstal adalah program kaya, percaya diri, berkelimpahan mindset positif, dan program positif lainnya. Terapan hipnotis saat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia seperti hipnoterapis ataupun penyembuhan, hipnoparenting ataupun pola asuh, stage and street hypnosis, street hipnosis, hiburan seperti di televisi atau media sosial, forensik hipnosis atau untuk para pakar praktisi dan penegak hukum lainnya. Ketua PKHI Indonesia Insinyur Afifi Arka MM CHTCI mengatakan Sumatera Utara merupakan kategori pecandu tinggi, untuk itu dengan dilantiknya DPW PKHI Sumut dapat turun ke lapangan untuk membantu masyarakat agar terlepas dari kecanduan. Teman di lapangan, hipnoterapi benar-benar bisa membantu mempercepat pemulihan apalagi yang terindikasi COVID dan sebagainya. Kemudian adalah perilaku. Perilaku misalkan kecanduan. Kecanduan sekarang ini tidak hanya narkoba, tapi gadget yang rilis dari LPA, Lembaga Perlindungan Anak, 70% sejak COVID ini kecanduan gadget anak-anak meningkat. Dan ini menjadi keprihatinan kami di Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Dan mudah-mudahan di Sumatera Utara ini teman-teman PKHI bisa ikut turun langsung membantu masyarakat, khususnya yang terkait dengan kecanduan ini. Ketua DPW PKHI Sumut Ismayadi Eskep NS MKes CHTCI mengaku siap mewujudkan visi misi PKHI dan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait hipnosis dan hipnoterapi. Ismayadi mengaku akan menyasar seluruh kelompok masyarakat yang ada di 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Berbicara tentang sasaran prioritas di Sumut akan menyasar kaum milenial. Kami dari PKHI Sumatera Utara siap mewujudkan hipnosis dan hipnoterapi untuk dikembangkan di Sumatera Utara, dan ini merupakan visi misi dari PKHI bahwa memberi pemahaman kepada masyarakat yang sebenar-benarnya tentang hipnosis dan hipnoterapi. Di lapisan masyarakat ada ibu-ibu, ada juga orang-orang tua yang memang membutuhkan pelayanan terhadap hipnoterapi. PKHI Sumatera Utara siap membantu seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan layanan hipnosis dan hipnoterapi demi kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dan hipnosis adalah profesi yang paling mulia. Adapun DPW PKHI Sumut yang dilantik Ketua DPW PKHI Sumut Ismayadi Eskep NS MKes CHTCI, Sekretaris Budi Satria Tambunan SH CHTCI, Bendahara Hendri Saputra SHCHT. Usai pelantikan dilanjutkan seminar nasional yang dihadiri 200 orang peserta dan praktisi hipnotis.
Ya, pemirsa, untuk mempersiapkan atlet berkuda Sumatera Utara menuju PON ke-21 di Sumut dan Aceh pada 2024 mendatang, Kodam 1 Bukit Barisan menyelenggarakan Open Race Pordasi Cup memperebutkan trofi Pangdam 1 Bukit Barisan. Pertandingan ini dibuka Pangdam 1 Bukit Barisan pagi tadi di arena pacuan kuda Jericho Stable, Desa Firdaus, Seirampah, Serdang Bedagai. Open Race Pordasi Cup yang diselenggarakan selama 2 hari ini masih terkait dengan HUT ke-72 Kodam 1 Bukit Barisan. Sebanyak 37 atlet berkuda dari berbagai daerah ikut memeriahkan pertandingan, diantaranya dari Sumatera Barat, Aceh, Tapanuli Utara, Sergai, Deli Serdang, Karo, Simalungun, dan Binjai. Pada kejuaraan ini lintasan yang dilalui hanya 1 putaran saja, tergantung kelas yang dipertandingkan, yakni berjarak 600 meter, 800 dan 1600 meter dengan kriteria penilaian pada kecepatan berlari kuda hingga menuju finish. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Khardin mengharapkan melalui event Open Race Pordasi Cup ini dapat memperoleh bibit-bibit muda yang berprestasi sehingga dapat menjadi atlet yang berprestasi pada gelaran nasional PON 2024. Dikatakan event ini juga dijadikan sebagai wahana untuk mempererat tali rasa persaudaraan dan kekompakan serta solidaritas atlet berkuda di Sumatera Utara. Pangdam juga berharap melalui kegiatan berkuda ini, para generasi muda dapat terhindar dari pengaruh narkoba dan semua atlet dapat bermain dengan sportif, menjunjung tinggi semangat fair play, serta mentaati semua peraturan yang berlaku. Kita membuat kegiatan-kegiatan positif kepada anak-anak muda kita, kepada masyarakat kita. Nah, kalau kita saat ini banyak disibukkan dengan permasalahan-permasalahan, saya tadi mengajak untuk kita tidak fokus kepada masalahnya, tapi bagaimana kita fokus kepada kegiatan ataupun aktivitas yang menjadi solusi dari masalah tersebut. Jadi kalau anak-anak muda kita kasih aktivitas berolahraga, berkuda, tenis, sepak bola dan lain-lain, dan itu terus berjalan sepanjang tahun, mereka disibukkan dengan aktivitas-aktivitas untuk membangun prestasi-prestasi yang saat ini yang berolahraga ini, kita harapkan itu menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang selama ini ya mendera kita. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi anak-anak muda kita ya dia tidak akan pernah menggunakan, terpikir saja tidak menggunakan narkoba itu. Karena apa? Karena dia sibuk dengan melatih diri untuk berprestasi. Open Race Pordasi Cup ini juga dihadiri Bupati Sergai Dharma Wijaya, Ketua Pordasi Sumut Kori S. Sebayang, Ketua Harian KONI Sumut Profesor Agung Sunarno, serta OPD dan unsur Forkopimda Kabupaten Serdang Bedagai. Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya mengatakan melalui perlombaan ini dapat mempromosikan objek wisata di Serdang Bedagai sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada hari pertama pertandingan, untuk race pertama dengan jarak lintasan 1.600 meter, keluar sebagai juara pertama kuda beruang kanis dengan joki Usama Khalid dari Desa Benar Meriah Karo. Sedangkan untuk race kedua dengan jarak 800 meter, diraih kuda Siva dengan joki Abadi dari Tanah Karo. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang satu ini. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Pemirsa, pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pengajian bulanan kemarin. Pengajian rutin bulanan ini juga menyambut Tahun Baru Islam oleh Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara. Inilah pengajian rutin bulanan sekaligus menyambut Tahun Baru Islam Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yang juga dilakukan dengan Zoom meeting. Mengawali dilaksanakannya kegiatan pengajian rutin bulanan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara ini dilakukan pembacaan ayat suci Al-Quran. Usai pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan penyampaian kata sambutan oleh Ketua Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Linda Fauziah A. Haris Lubis. Pada sambutannya,
Ketua Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Linda Fauziah A. Haris Lubis mengatakan, Tahun Baru Islam dan bulan yang baru, serta hari yang baru, bahkan dengan suasananya berbeda dari suasana sebelumnya. Dikatakan barangkali ada yang beranggapan bahwa pergantian tahun hanyalah pergantian angka, di mana tahun 1443 Hijriah bertambah 1 menjadi 1444 Hijriah, atau sama halnya dengan bulan Desember yang berganti menjadi bulan Januari. Diharapkan setiap detik Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara selalu berucap syukur kepada Allah dengan penuh harapan dan berdoa agar tahun 1444 Hijriah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut Nyonya Linda Fauziah A. Haris Lubis, dari sana dapat dipetik makna bahwa seseorang untuk selalu bermotivasi belajar, bermotivasi bekerja, dan bermotivasi berorganisasi. Sementara itu pada pengajian sekaligus menyambut Tahun Baru Islam yang juga diikuti anggota Dharma Wanita Persatuan Unit ini, Ustadz Ramadan Ariga dalam tausiahnya mengambil tema yaitu seputar memaknai Tahun Baru Islam. Mengawali tausiahnya disampaikan penjelasan sejarah tahun dalam agama Islam. Pada tausiahnya, Ustadz Ramadan Ariga juga mengatakan, berbuat baiklah menolong orang dengan harta yang Allah titipkan kepada kita dan mendoakan kepada Allah agar mengampuni orang yang berjasa kepada kita. Sebanyak 393 jemaah haji kloter pertama debarkasi Medan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. 2 orang jamaah mengalami kelelahan dalam perjalanan dan sudah mendapatkan penanganan tim medis. Kloter 1 debarkasi Medan yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, dan Kota Medan tiba di Bandara Kuala Namu dengan pesawat GA3201 pagi ini pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Kepala Kanwil Kemenak Sumut Abdul Amri Siregar yang juga Ketua Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji PPIH Debarkasi Medan mengatakan sebanyak 393 jemaah haji tiba di Bandara Kuala Namu menurut jadwal pada pukul 9.55, namun disebabkan kesibukan di Bandara King Abdul Aziz, maka terjadi keterlambatan tiba 30 menit dan hal ini sudah biasa terjadi. Untuk jumlah jemaah pada kloter pertama ini berjumlah 393 orang dan dalam keadaan sehat. Ketika sampai di Asrama Haji Medan, para jemaah akan melakukan pengecekan suhu tubuh dan swab antigen. Sementara itu jemaah haji asal Sumatera Utara 3 orang meninggal dunia di Mekah, yaitu 2 orang dari Kota Medan dan 1 orang dari Kabupaten Serdang Bedagai. Menyambut kepulangan jemaah haji debarkasi Sumatera Utara debarkasi Medan ini untuk kloter pertama dari 10 kloter. Menurut manifest yang kita terima, di kloter pertama ini 393 ya jamaah termasuk petugas kesehatan maupun petugas haji dan petugas pembimbing. Alhamdulillah meskipun tadi ada yang agak kurang sehat langsung dibawa ke ambulan, tapi secara umum jamaah kita sehat semua. Salah seorang jemaah haji kloter pertama asal Mandailing Natal, Mislan Lubis, mengatakan pelayanan ibadah haji yang diberikan pemerintah cukup memadai mulai dari makanan hingga tempat tinggal selama menunaikan ibadah haji. Mandailing Natal. Mandailing Natal. Bagaimana tadi Pak dalam perjalanan? Alhamdulillah bagus. Ada masalah makanan semua fasilitas dikasih. Ada keterlambatan jadwal nggak keberangkatan dari Madinah tadi Pak? Keterlambatan nggak ada. Nggak ada ya, sesuai jadwal ya? Iya. Ada yang sakit tadi Pak? Ada, 1 orang ke 2 orang tadi. Nah, ya. Itu sakit apa? Nggak, hanya kelelahan aja, mungkin agak cuaca karena agak ekstrim. Nah, jadi agak kelelahan. Pemirsa, meskipun cuaca maritim Kepulauan Nias kurang bersahabat dalam sepekan terakhir, namun beberapa nelayan telah melakukan aktivitas memancing. Hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan ikan untuk konsumsi masyarakat setempat. Sejak sepekan terakhir, hanya beberapa nelayan asal desa Ombola Taulu dan Kota Gunung Sitoli berani melakukan aktivitas memancing di tengah maritim Nias Sibolga.
Mereka mengakui gelombang cukup tinggi masih menjadi kendala bagi para nelayan. Para nelayan berupaya melengkapi peralatan keselamatan seperti pelampung dan jangkar. Mereka melakukan ini untuk mendapatkan hasil laut untuk dibawa ke daratan. Meskipun sedikit, hasil tangkapan ini menjadi rebutan para penggalas dan keluarga yang menanti kepulauan nelayan. Di antara beberapa nelayan lebih memilih membeli ikan campur jenis ekspor seperti nanas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak untuk dijual. Sebenarnya hasil yang kemarin ini kurang banyak lah, wajar karena badai, cuacanya nggak apa juga. Atau ikan apa ini? Ada juga ikan sport, ada juga ikan campur-campur itu aja lah. Ya, nama-nama ikan yang seperti itu apa namanya? Ada nanas, kurapu merah juga. Kalau harga jual sendiri bang, biasanya kalau nanas ini juga ada 60 sekilo. Adanya hasil tangkapan beberapa nelayan yang berani memancing ikan dalam sepekan ini membuat senang para pelaku usaha mikro kecil penyedia pasokan es batu untuk menjaga keawetan ikan. Sejumlah nelayan dan penggalas memburu es batu jenis buah sehingga kualitas ikan yang akan didistribusi ke pelosok Pulau Nias dapat bertahan lama. Mengambil es batu, apalagi di lingkungan ini desa Umulataulu ini rata-rata nelayan semua. Kalau dalam satu hari bisa menghabiskan es buah ini seberapa banyak? Kalau per hari nggak begitu banyak, rata-rata lah 100 biji per hari. Tapi setiap hari Senin itu karena nelayan semua merantau semua di Kepulauan Nias ini, jadi kita sediakan es batu paling tidak 2.000 biji per minggu. Sementara para nelayan tradisional yang hanya mengandalkan perahu sampan dayung berharap kondisi cuaca maritim daerah ini semakin membaik agar usaha mereka kembali normal. Harga sejumlah kebutuhan bumbu dapur dan kebutuhan pokok lainnya di Pasar Nauli Sibolga hingga saat ini masih belum turun. Harga kebutuhan bumbu dapur yang masih tinggi yakni cabai dan bawang merah. Naiknya harga jumlah kebutuhan bumbu dapur ini dikatakan pedagang hanya terjadi pada cabai merah dan bawang merah. Untuk cabai merah saat ini mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Hal ini dikarenakan masih minimnya pasokan cabai yang diterima para pedagang di Pasar Sibolga. Tidak hanya cabai merah, harga bawang merah saat ini juga mengalami kenaikan. 1 kilogram bawang merah mencapai Rp40 hingga Rp55.000. Kata orang naik cabai gara-gara tidak gugur panen satu, ada pakai pupuk, harga pupuk naik. Cuaca ini tidak menyangkut itu atau gimana? Ya itulah satu. Kenaikan harga juga dialami beberapa bahan pokok lain seperti telur ayam yang naiknya bervariasi mulai dari ukuran besar per butir dengan harga Rp1.550 hingga Rp1.600.000. Sementara harga kebutuhan sayur mayur, gula dan minyak goreng curah menurut para pedagang masih harga normal. Harga cabai berapa ini Bu? Harga cabai modal jadi 85. Kemudian harga apa aja lagi Bu? Harga bawang merah. Berapa itu Bu? Bawang merah beli 50. Pelatih nasional cabang olahraga tenis meja, Dedi Da Costa mengatakan untuk melahirkan atlet berprestasi bukan hanya ditentukan oleh talenta atau kemampuan atlet itu sendiri, melainkan didukung oleh beberapa faktor lainnya. Salah satu pendukung keberhasilan itu adalah keberadaan seorang pelatih dalam menangani atlet tersebut. Pelatih nasional Dedi Da Costa mengatakan kehadiran pelatih dalam upaya melahirkan atlet berprestasi memiliki peran penting karena kehadirannya bukan pada sesi pelatihan fisik, teori dan praktek lapangan saja, tetapi lebih kepada pendekatan jiwa supaya atlet memiliki semangat juang selama pelatihan. Dedi Da Costa yang juga mantan atlet nasional mengatakan ada 3 hal penting yang harus dimiliki atlet, yaitu disiplin berlatih, makan dan tidur, serta attitude dan punya mimpi atau tujuan hidup. Sedangkan faktor penting lainnya yang tidak boleh diabaikan harus selalu mengikuti kejuaraan yang berkesinambungan.
Untuk menjadi sukses, atlet itu dibutuhkan adalah disiplin, attitude, dan tahu tujuan hidupnya. Disiplin itu tidak hanya waktu, tapi dia disiplin dalam pola hidupnya, yaitu makannya, kemudian istirahatnya. Itu harus tetap mereka harus jaga dan benar-benar harus konsisten di situ. Kemudian attitude itu bagaimana sopan santunnya terhadap orang yang lebih tua, menghargai yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Itu harus tetap, budaya itu harus tetap dijaga. Karena itu filosofi yang bagus bagaimana membuat atlet tidak menjadi sombong kemudian hari. Kemudian yang ketiga, tahu tujuan hidupnya apa, tujuan dia datang ke tempat latihan itu harus bagaimana, kemudian apa yang dia harus raih, itulah tujuan hidup yang harus dia pikirkan ketika dia memutuskan untuk memulai cabang olahraga yang ia pilih. Ketua Komunitas Tenis Meja Sumatera Utara Ishak Juar Saharahap mengatakan upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan prestasi olahraga tenis meja merupakan ide kreatif yang harus disyukuri dan didukung oleh semua pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui pelatih cabang olahraga tenis meja yang dikerjasamakan Disporasu dengan Komunitas Tenis Meja Sumatera Utara menghasilkan pelatih berkualitas. Penataran pelatih ini bisa terlaksana. Nah, hal yang kami harapkan adalah ini para pelatih dapat menerapkan dan dapat mengambil pengetahuan dari narasumber yaitu Coach Dedi Da Costa, pelatih nasional, sehingga yang kami harapkan dapat melatih anak-anak di daerah, kabupaten kota di wilayah Sumatera Utara. Sehingga kita di Sumatera Utara dapat terbantu dalam pembinaan, sehingga pembinaan itu berjenjang dari tingkat kabupaten kota sampai ke provinsi. Itu yang kami harapkan. Informasi tadi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alfidia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.